Kita buka kitab kita dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Pembahasan yang kedua kita akan baca dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Hebrew 12 25 to 29. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Ayat ini terakhir saya berkhotbah di sini sebelum berangkat ke Indonesia. Dia bilang begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, seperti kalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Judul khotbah saya hari ini adalah The Promises of God. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah janji Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan punya tujuan. The reason you are here this morning because you actually lean on to the promises of God. Alasan saudara di sini pagi ini karena saudara berpegang pada janji Tuhan, betul? Alasan saudara datang beribadah pada Tuhan karena saudara percaya ada janji Tuhan yang tersedia buat kita. Nah, mari kita lihat dulu apakah tujuan janji diberikan kepada kita. Mari kita lihat tujuan janji diberikan kepada kita. Kita harus tahu bahwa tujuan utama kita sebagai orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. The main purpose of our Christian journey is actually to be like Jesus. Kita tidak punya tujuan yang lain. Tujuan utama kita bukan masuk surga. Tujuan utama kita bukan jadi lebih kaya. Tujuan utama kita bukan kemudian lebih diberkati. Tujuan utama kita bukan menjadi gemuk dan segar, bukan? Seperti saya sekarang ini. Tujuan utama kita bukan cuma kelihatan lebih baik, tapi tujuan utama kita adalah is to be like Jesus. Semua kata-kata ini seperti Yesus. Sekali lagi lebih keras, seperti Yesus. Itulah tujuan kita. Kita punya tujuan adalah menjadi seperti Yesus. Nah, untuk tujuan itulah Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya yang besar. Untuk tujuan itulah Tuhan berikan kepada saya dan saudara janji. Nah, saudara mau tahu janjinya punya tujuan juga. Dibilang ini, ditulis dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Dia memberikan janji yang berharga dan mulia supaya dia bilang ini, so we might participate in the divine nature. Supaya kita bisa mengambil bahagian, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ilahi. Itu tujuan utamanya. Semua janji Tuhan punya tujuan supaya kita memiliki sifat ilahi. Kalau kita jadi kaya tapi kemudian jadi greedy, kita salah. Kalau kemudian kita bertumbuh jadi sukses tapi kemudian kita melupakan Tuhan, kita salah. Tujuan utamanya adalah supaya kita memiliki apa? Sifat-sifat ilahi. Tapi bukan cuma sifat ilahi yang dijanjikan kepada kita. Kita bilang buat kita bahwa Dia juga mau supaya kita ini dilepaskan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Di situ dibilang escape the corruption in this world caused by evil desire. Jadi tujuan janji Tuhan
supaya kita tidak terikat kepada hal-hal yang membinasakan dunia. Kita terseret kepada keinginan dunia, tapi kita dibebaskan karenanya. Siapa percaya kalau kita tahu tujuan janji adalah seperti ini, kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Ada banyak orang percaya datang ke gereja hanya untuk mencari apa yang disebut berkat buat mereka, tapi tujuannya bukan cuma berkat. Tuhan memang memberkati kita, but the purpose of God calling us not only to bless us, but actually to help you to partake the divine nature, but also to escape from the corruptions of this world caused by evil desire. Nah, kalau kita tahu tujuan ini Tuhan berikan buat kita akan melihat janji Tuhan dengan cara yang berbeda. Boleh saya tanya pada saudara, ada berapa janji yang saudara klaim di hadapan Tuhan? Ada berapa janji yang saudara sudah miliki? Di tengah-tengah dunia yang sedang rusak seperti sekarang ini, kita perlu berpegang kepada janji. Betul kan? Sekarang dunia dalam keadaan yang tidak baik. This world actually in a disastrous time. Dunia dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dunia dalam keadaan yang tidak enak seperti hidup di sekarang ini. Coba kita lihat dulu our world sebentar ini. Ada kekacauan ekonomi dunia kita sekarang. Betul kan? Ekonomi kacau. Nah, boleh saya beritahu buat saudara, sekalipun ekonomi kacau, orang Kristen tetap bermurah hati. Amin. Sekalipun ekonomi kacau, kita tidak boleh jadi kikir kemudian berhemat luar biasa. Kata Alkitab, hemat luar biasa adalah saudara kembarnya kikir. Saudara usah pikirkan hal tersebut. Sekalipun kita dalam kondisi yang sulit, kita mengalami situasi ekonomi yang tidak nyaman. Bukan cuma economic disaster, tapi kita tahu climate change, global warming. Untuk pertama kali dalam beberapa 100 sekian tahun di Melbourne, di Victoria, terjadi panas yang begitu rupa, berturut-turut selama 3 hari berturut-turut di atas 45 derajat panasnya. Dan untuk pertama kali saya membaca koran untuk kemudian mengetahui bahwa panas bumi bisa bunuh orang. Di South Australia, di Adelaide sana, ada 22 orang meninggal karena panas. That's disasters. Itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Itu adalah sesuatu yang bikin kita panik. Itu bikin sesuatu kita gak nyaman lagi. Bayangkan saja 45 derajat. Hari Jumat kemarin dalam pemakaman Tante Sinca itu panas banget. Saya bisa membayangkan kalau misalnya alam ini bercanda dikit aja, dinaikkan suhu jadi 49. Saya nggak tahu apa terjadi. Kemudian kita panas nih, kalau televisi jadi kita ngomong sendiri lagi nih, kita barbecue dan panas banget. Tapi sudah mesti tahu bahwa semua ini terjadi. Social political changes, sickness and disease, poverty, banyak sekali. Pulang ke Indonesia, orang pikir kita senang-senang makan makanan yang enak, tapi kita juga bersekutu dengan masalah yang lebih banyak. Kita lihat di jalan, kesulitan lebih banyak. Dunia kita lagi sakit, dunia kita lagi sulit. Kalau kita pandang dunia kita, iman kita bisa jatuh, pengharapan kita bisa hilang, kita bisa kehilangan kekuatan kita. Tapi kita berjanji buat kita seperti ini, semuanya boleh tergoncang, semuanya boleh kacau, tapi kita terpelihara dalam Tuhan. Nah, saya cuma mau cepat beritahukan buat saudara, di tengah-tengah kesulitan yang seperti sekarang ini sedang melanda kita, di tengah-tengah kesusahan yang sedang terjadi seperti sekarang ini, what is our part? What shall we do? Nah, saya mau challenge saudara dengan cepat untuk melihat kepada kita sekarang, what is the promise of God concerning this world right now? Kita bilang buat kita, janji Tuhan buat kita dengan jelas. Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kehidupan ini dan untuk ibadah kita. Itu jelas. Di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3, dengan kuasanya yang mulia dan ajaib, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Semua bilang dulu, segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna itu disiapkan buat saudara. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak berjanji dan tidak menepatinya. Dia Tuhan yang memegang janji. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan covenant? How many of you believe that our God is a God of covenant? Tuhan bisa buat apa saja yang Dia mau buat. Dia bisa buat apa aja. Dulu waktu saya baru bertobat,
Karena saya pikir Tuhan bisa buat apa saja. He can do anything that He wants. Tuhan bisa buat apa saja yang Dia mau buat. Saya pikir gila aja, Tuhan bisa bikin apa aja. Dia bisa rubah kita jadi dendeng kalau Dia mau. Dia bikin kita jadi sambal, campur jadi satu. Dia bisa buat apa aja buat kita. Tapi ternyata Tuhan yang bisa buat apa saja itu tidak mau buat apa saja. Makanya Dia ikat dirinya dengan kita dengan yang namanya covenant. Dia ikat dirinya dengan manusia dengan yang namanya ikatan perjanjian. God who can do anything and everything actually bound Himself with a covenant. And God will not do anything in this world unless He actually established covenant with a people or with a group of people, with a man, so He can actually do what He wants to do in this world. Tuhan tidak mau buat apa-apa kecuali Dia buat dulu covenant dengan manusia, kemudian Dia kerjakan hal tersebut dalam dunia ini. Tuhan kita begitu mengasihi kita, makanya kita tahu Dia tidak akan buat apapun seenak perutnya. Tuhan aja nggak buat sesuatu seenaknya, kita aja yang seenaknya, ya kan? Kita paling seenaknya deh hidup di dunia ini, seenak banget kita. Mau bikin apa aja seenaknya. Dengan Tuhan kita seenaknya. Tuhan bilang, boleh kamu beribadah kepada aku? Kita bilang, tunggu pas saya ada waktu. Kalau saya lagi pengen, saya datang. Kalau enggak, terserah saya. Pokoknya seenaknya, gitu kan? Ada bahasa Jawanya untuk hal tersebut. Kalau kita pas masuk mau makan, itu orang Jawa bilang apa? Kalau kita bilang ini, silahkan makan. Ibu Rani dibilang apa? Saya kecakan. Kata itu bukan cuma silakan, itu maksudnya begini, seenaknya makanya gitu. Nah, Tuhan sebenarnya bisa buat apa saja, tapi Dia batasi dirinya dengan covenant. Makanya Dia hanya mengerjakan apa yang Dia janjikan. Makanya kita bisa berharap pada janjinya. Alkitab yang saudara pegang itu bukan buku sembarang. Alkitab yang saudara pegang adalah apa? Buku perjanjian. The Bible is not just book, it's not just the book, but it's actually a covenant book. That's why the Bible is actually divided into two big parts. The first one is actually called Old Testament. Other translations, Old Covenant, and then New Testament or New Covenant. Jadi Alkitab kita itu sebenarnya adalah kitab perjanjian. Semua yang Tuhan janjikan ada di Alkitab, ada di firman-Nya. Makanya Dia mau bilang begini, aku tidak akan buat apa-apa kecuali itu sesuai dengan firman, sesuai dengan covenant yang Dia buat dengan manusia. Our God actually bound Himself with the covenant that He made with people. Dia buat itu karena Dia punya covenant dengan kita. Nah, kalau kita mengerti hal tersebut, kita tahu bahwa Dia janjikan kepada kita semua hal yang baik. Betul. Tapi janji Tuhan ternyata bukan cuma mempersiapkan hal yang baik dan luar biasa buat kita. Janji Tuhan buat kita adalah Dia juga mau goncangkan kita. How many of you understand that this shaking that happened around the world is actually part of the promise of God? Amen. Berapa banyak yang percaya bahwa kegoncangan di seluruh dunia ini adalah bagian dari janji Tuhan. Saudara lihat Alkitab saudara lagi, Hebrew 12, Ibrani pasal yang ke-12, dia bilang begini, dia bilang ayat yang ke-26, at that time his voice shook the earth, but now He has promised, I will shake not only the world but also heaven. Tuhan berjanji buat kita bahwa Dia akan goncangkan dunia ini. He promised to shake the world. Come on. So this shaking that actually happened around the world is part of His promise. Itu adalah bagian dari janji Tuhan untuk kita. Nah, tujuannya adalah begini, supaya supaya what remains in us is actually the unshakable. He shook everything, so what remains in us is only the unshakable things. And the Bible says because we accept the unshakable kingdom. So what unshakable in you is only the kingdom. Apa yang tidak bisa digoncangkan dalam saudara adalah kerajaan. So you need to live out that kingdom lifestyle. You need to actually show the kingdom for the world. Because God has put that kingdom in you. Sudahkah saudara menerima kerajaan Allah? Halo? Ini kalau ditanya itu perlu dijawab nih kayaknya. Sudahkah saudara menerima kerajaan Allah? Sudah. Dari mana saudara tahu?
that in you there is a reigning of Jesus Christ, the government of God in your life. You have to show people that Jesus is your Lord. Ini waktunya kita tidak cuma menjadikan Yesus sebagai juru selamat, menjadikan dia sebagai penyembuh kita, menjadikan dia sebagai penolong kita, tapi jadikan dia raja, saudara. Because Jesus is your king. Amen. Is Jesus your king? I believe Jesus is not only king, He is super king. Amen. Ya, kita baru makan super mie aja udah rasa hebat. Baru nonton film Superman udah rasa hebat. Jesus is super king. So-called Messiah. Dia adalah Mesias, Allah yang tertinggi. Dia adalah raja di segala raja. Dan kita bilang begini, kalau dia memerintah dalam kehidupanmu, that is the kingdom in you. The kingdom in you is actually the reality of the government of Jesus Christ in your life. Real gak sih Yesus perintah kita? Itu menunjukkan bahwa kita perlu mentaati dia, kita perlu hidup seperti yang dia inginkan. Saya yakin begini, sudah saatnya kita jadikan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kalau Yesus jadi Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melakukan apa yang dia minta kita kerjakan. Right? King orders. Raja perintah. Dia tidak mengusulkan, Corey kalau boleh, tolonglah saya tolong orang-orang yang miskin di luar. Pak Mus kalau boleh, tolonglah orang-orang yang susah di luar. Tuhan tidak memberi usulan. The king actually orders. Dia perintah manusia, kerjakan. Dan kita harus mentaati kehendak Tuhan. Nah, apa yang perlu tinggal dalam kita, sekalipun dunia ini digoncang dengan semuanya, yang perlu tinggal dalam kita adalah the unshakable kingdom. Adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. The kingdom is actually the lifestyle under the government of God. Gaya hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Saya yakin itu yang akan tinggal dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini dengan cara yang sangat sulit. Saya bisa kasih tanda tadi, salah satu tanda dari dunia sekarang ini adalah immoralities. Kehidupan yang sudah tidak bagus lagi. Dunia sedang mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa. Moral semakin turun, tapi kita harusnya hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita hidup seperti gaya hidup anak raja. Amin. Amin. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi saya yakin goncangan ini terjadi untuk tunjukkan kepada kita bahwa dalam kita ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah sekarang what is our part? Bagian kita. What is it first? Buat kita apa sekarang? Alkitab cuma bilang buat kita sekarang adalah living in the covenant of God. Hiduplah dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Selalu kita harus percaya ikatan perjanjian kita berlaku karena Yesus Kristus. He is our covenant. Jesus become our covenant. Dia menjadi ikatan perjanjian kita. Karena manusia tidak mampu lakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan berkata buat kita begini, hey, kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu akan menjadi umat kesayanganku. Yesus lakukan buat kita. Dia menang atas semua tuduhan hukum Taurat. Dia menang atas semuanya. Dan dia berkata buat kita begini, hey, I give you the victory. That's why we are all the victor. Kita menjadi pemenang karena Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Hey, saudara, perhatikan ini baik-baik. Bagian kita adalah kita harus tinggal dalam ikatan perjanjian. Saya harap saudara masih ingat ini. Kalau saudara lupa, saya ingatkan kepada saudara, covenant atau ikatan perjanjian adalah kesepakatan dari dua belah pihak untuk mengerjakan sesuatu. Dan ini janji Tuhan buat kita. If we do our part, God will do His part at His best. Saya selalu ketahui bahwa kita kerjakan bahagian kita. Apa bahagian kita? Our part is to obey God. Our part is to trust in Him. Our part is actually to worship God. Our part is actually to give thanks. Our part is actually to come and surrender everything to the Lord. Kalau kita mengerjakan bahagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bahagiannya dengan yang apa? Terbaik. Saudara, saya yakin saatnya sekarang
orang akan dibujuk. Saya nggak tahu kalau sudah pernah baca, tapi coba sudah buka Alkitab saudara saya akan akhiri dengan pemahaman ini pada saudara sekalian. Dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11, Daniel 11, saya akan akhiri dengan pandangan ini pada kita sekalian. Daniel 11, nggak ada di situ tentunya. Ya, Daniel pasalnya yang ke-11. Kalau sudah baca ayatnya yang ke-31 dan 32, Daniel pasalnya ke-11, Daniel 11:31 dan 32. Ayat 31 bilang begini, bahwa di akhir zaman tentaranya akan muncul dan dia akan menajiskan tempat kudus. Tentaranya itu ada tentara yang lebih hebat dari tentara apa saja di dunia ini, yaitu tentara dari kerajaan kegelapan. Dia berupaya menajiskan tempat kudus. Kalau sudah tanya pada saya, what is holy place? Holy place is not in Jerusalem right now. Holy place is in here. Because our body is a temple of the Holy Spirit. Disinilah holy place itu. Dan Alkitab bilang tubuh kita sedang dinajiskan. Sekarang dunia sedang dinajiskan dengan cara yang luar biasa. Tapi bukan cuma dinajiskan, kita bilang ini dia menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, baca ayat 32, ini kata penting sekali. Dan orang yang berlaku fasik terhadap apa? Perjanjian. Baca itu. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Dan orang yang apa saudara? Orang yang bertindak jahat terhadap covenant. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan apa? Dibujuk dengan kata-kata licin sampai murtad. Saya percaya di akhir zaman, this is just a warning for us. Saya percaya di akhir zaman ada penuai yang besar. Saya percaya itu. Tapi saya juga percaya di akhir zaman ada kemurtadan besar. Ya. I believe there's a great harvest. But also on the other hand, there is great apostasy. Daniel prophesied about that. Jesus prophesied about that. Paul prophesied about that. Hampir semua nabi-nabi beritakan hal tersebut. Itu punya pengertian begini, bahwa yang paling diserang di akhir zaman adalah covenant. Yang paling diserang di akhir zaman adalah ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Sebab ikatan perjanjian itu merupakan dasar dan semua janji. Bahwa kalau dia janji, dia pasti tepati. Saudara, jangan lepaskan janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Teruslah pegang janji Tuhan. Dunia sekarang sedang bergelora begitu rupa, tapi orang yang berpegang pada janji Tuhan, yaitu firman Tuhan, pasti akan tetap kuat dengan Tuhan. Kita bilang begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan apa? Berdiri. And people who know their God shall be strong and do exploits. That's what Daniel prophesied. Bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang kuat, yang tidak berlaku fasik terhadap perjanjian. They hang on to the covenant. Mereka terikat dengan covenant dengan Tuhan. Saya percaya itu yang kita perlu perhatikan di akhir zaman. Saya percaya Tuhan mau kita pikirkan hal tersebut. Alkitab juga bilang buat kita, dengarlah suara Dia yang berbicara dari surga buat kita saat sekarang. Artinya, obey the guidance of the Holy Spirit day by day. Ikuti tuntunan Roh Kudus hari lepas hari. Ya, saya baru balik dari Indonesia tentunya hari Senin kemarin. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang bapak. Dia bekas atasan militer di Australia. Dia dulu kerjanya di Canberra. Dia bekas atasan militer di situ. Dia banyak bercerita tentang saya bagaimana Tuhan tuntun kehidupannya. Dan salah satu yang Tuhan tuntun buat dia, bagaimana dia dalam kondisi yang susah sekali, tidak ada uang, sama hampir semuanya. Ternyata jenderal punya gaji di Indonesia kecil banget. Gaji jenderal cuma berapa gitu, dan bisa biayain balik kali dia punya. Dia jenderal bintang 2. Nah, satu ketika dia dengar Tuhan bicara buat dia, bahwa dia harus terus memberi di masa susah ini. Siapa yang percaya di masa susah kita harus terus bantu orang yang susah. Amin. Amin. Sowing in the midst of famine. Itu yang dia dengar. Dia kemudian menabur di masa susah. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Waktu dia lakukan hal tersebut, Alkitab katakan bahwa memang orang yang melakukan hal tersebut, memberi bantuan kepada orang yang susah di masa yang sukar, itu betul-betul memintangi Tuhan, dan Tuhan balik memberkati dia dengan cara yang luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia beritahu buat saya begini,
memang kelihatannya kecil-kecil, tapi Tuhan berkati dia terus, cukupkan terus. Dia bilang gaji saya udah gak cukup deh, apa aja udah gak cukup deh, kerjakan apapun, pelayanan lagi sekarang. Biasanya jenderal kan jadi backingnya siapa-siapa gitu, dia nggak kerjanya melayani aja. Tapi Tuhan cukupkan. Saya kemudian mengerti bahwa di saat-saat seperti ini, mari kita dengarkan Tuhan Yesus berkata buat kita, marilah tetap beribadah dengan segenap hati kita. Harus beribadahlah terus. Kalau perlu memang ganti konsep berpikir kita mengenai ibadah. Kadang-kadang kita berpikir ibadah cuma duduk di gereja, bernyanyi dan semuanya. Ganti. Kalau kita tanya Yesus misalnya, kita wawancarain dia kalau dia datang di tengah-tengah kita. Yesus, ibadah kayak apa kira-kira yang kau mau? Saya yakin dia akan berkata begini. Barang siapa melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang paling hina ini, dia telah melakukannya untuk aku. Mungkin itu ibadah yang Tuhan cari. Mungkin kita perlu tolong orang yang lebih susah lagi. Tolong mereka. Mungkin selalu berkata gini, kita aja gak cukup untuk tolong orang karena kaya banget. Saya yakin begini, saudara. Mungkin pemberian kita berkurang jumlahnya, tapi pengorbanan kita tidak pernah berkurang. Betul ya? Mungkin di masa bagus, di masa uang kita masih bagus, mungkin jumlahnya banyak, tapi nggak ada pengorbanannya. I believe not only in the same giving, but actually in same sacrifice. Kita nggak cari jumlah yang banyak, tapi kita teach orang untuk berkorban lebih banyak. You know, this is the time to do that. Ibadah yang berkenan pada Tuhan, sembah Dia, ikuti Dia, lakukan kehendaknya. Saya yakin di masa yang seperti ini, janji Tuhan berlaku buat kita. Bahwa janjinya seperti fajar pagi hari. Amin saudara. Janjinya seperti fajar pagi hari. Saya minta pemain musik kembali lagi, kita akan menyanyikan lagu tersebut. Kita akan menyanyikan lagu ini. In closing, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan kita. Hold to the covenant. Peganglah janji Tuhan. Dia mau memberkati kehidupan kita. Amin saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang dimanapun kita. Mari kita nyanyi lagu tadi, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita akan hadir dengan hal ini, izinkan Tuhan menjalankan kehidupan kita. Mungkin sudah pikir apa yang sudah harapkan Tuhan tidak jawab dalam kehidupan saudara. Ada ribuan orang berupaya mempercayai firman Tuhan tanpa memegang covenant dengan Tuhan. Menurut saya cukup licik kita mau tuntut janji Tuhan tanpa punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan hal tersebut. Hari ini saya punya challenge dengan saudara adalah ini. Kalau saudara mau meminta janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, saudara harus punya covenant dengan Tuhan. Amin. Miliki covenant itu. Saya tidak bisa datang kepada seorang yang punya perusahaan dan berkata gini, boleh saya minta dividen? Dia akan tanya, kamu shareholder atau bukan? Enggak, cuma mau minta aja. Gak bisa. Kalau kita tidak punya ikatan perjanjian, kita tidak bisa meminta janji apapun dari Tuhan. Dia hanya tepati perjanjiannya pada orang-orang yang terikat janji dengan dia. Ini saat kita punya ikatan perjanjian dengan Tuhan dan izinkan dia lakukan bahagia dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah janji pada saudara? Mungkin Tuhan sudah janji keberhasilan buat saudara. Mungkin Tuhan sudah janji bagi kita akan jalan naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Dia sudah janji semua yang baik buat kita. Cuma mungkin kita tidak ada dalam ikatan perjanjian. Makanya janji itu bisa berlaku dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan untuk melihat bahwa janjinya besar, bahwa kita akan berpegang teguh pada janji kita pada Tuhan. We are a covenant people. We are here because we have covenant with God. We are here because Jesus is our covenant. Dia menjadi covenant buat kita. Kita nyanyikan lagu ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong kami, biar kami menjadi umat yang berpegang pada ikatan perjanjian itu. Tolong kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami untuk masuk di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kacaunya keadaan dunia saat sekarang ini, tolong kami untuk terus berpegang pada Tuhan dan hidup dalam rencana dari Tuhan. Kami berdoa supaya iman kami dikuatkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari berkati kami semua yang hadir hari ini Tuhan, dengan kekuatan. Taruh hatimu dalam hati kami, biar kami memikir
berikan orang-orang yang lain. Biar kami bisa jadi seperti kelompok domba yang katakan bahwa aku lapar, Engkau memberi aku makan, waktu aku haus, Engkau memberi aku minum, waktu aku telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Tuhan, biar kami punya hati-Mu ya Tuhan. Biar kami punya hati buat orang-orang yang terbuang jauh di sana Tuhan. Biar hati kami seperti hati Tuhan. Tolong kami, Pak. Mari berkati kami semua. Sekarang Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu yang Kau berikan. Yang berdoa buat saudara kami tidak hadir hari ini. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau mereka hidup dalam keadaan yang tidak menentu, mereka tidak pasti, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Bapa di surga. Kami akhiri doa kami dengan berdoa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.